Pagi hari ini saya sudah harus apel ke sini. Siap. Lagi ini. Saya tadi diomel-omelin sama dia. Oh iya, habis kita diintegrasi nggak berhenti-berhenti. 47 menit diintegrasi. 47 menit kita debat. Tapi intinya kalian harus tonton karena perdebatannya menarik, asik dan emang banyak benernya. Cuma tetap harus didebat dari manapun. Iya, nggak pernah ada beras yang bersih kalau tidak pernah lewat penggilingan. Wih, ada penggilingan bukan? Ya, penggilingan juga. Bahkan kenapa? Kan suka segala digiling. Bahkan masih dianggap Kang Deddy bahwa ketika saya main sulap waktu itu tuh penipuan. Iya, saya pernah ditipu. Nonton TV dia lihat konsentrasi, sendoknya dibengkokin. Sendok dia bengkok yang saya nggak bengkok. Bengkok saya bilang. Tapi tonton ya, karena ini keren banget. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Semoga siang hari ini kita mendapat jalan kemudahan dari berbagai kesulitan. Dan malam hari nanti saya berkunjung ke Pelabuhan Ratu ya. Semoga bisa bertemu di acara Nganjang Kawarga. Kita memahami bahwa dunia demokrasi, dunia telekomunikasi mengalami perubahan. Dulu yang bicara di depan kamera, bicara menggunakan mikrofon, itu hanya kaum elit. Elit organisasi, elit politik, dan berbagai kelompok elit lainnya yang menguasai panggung-panggung secara terbuka. Hari ini seiring dengan era digital, semua orang bisa berbicara di platform media sosialnya masing-masing sehingga menjadi panggungnya rakyat. Tetapi saya berpesan pada seluruh warganet terutama yang seiring dan sejalan dengan visi yang saya miliki, jangan galak-galak ya. Kalau ada yang mengkritik saya, jangan digalakin. Karena semakin digalakin, saya semakin dituduh ngerahin buzzer. Padahal selama ini kita membangun ikatan emosi bukan karena uang, tetapi karena rasa dan karena cinta. Kalau dalam bahasa Sunda, lamun nyarita kuletah, katarimana ku ceuli. Lamun nyarita naku hate, katarimana ku rasa. Artinya adalah, kalau kita berbicara dengan lidah, maka diterimanya oleh telinga. Tapi kalau bicara dengan hati, maka diterimanya oleh rasa. Semoga kita adalah komunitas, atau orang, atau golongan, atau kelompok, atau warga net yang selalu menggunakan hati, menggunakan rasa, dan menggunakan cinta dalam berucap. Salam untuk semuanya, sehat. Sahabat Aisyah Channel, siapa sangka Deddy Corbuzier yang biasanya lantang dan penuh percaya diri di depan kamera, kali ini justru curhat habis-habisan karena kena semprot dari sosok penting di Jawa Barat. Yap, tak lain dan tak bukan adalah Deddy Mulyadi, sang gubernur Jabar yang dikenal blak-blakan dan tanpa tedeng aling-aling. Teguran itu dilontarkan langsung di hadapan publik, dan alasan dibaliknya ternyata cukup mengejutkan. Apa sebenarnya yang membuat seorang Deddy Corbuzier sampai kena omel? Dan kenapa Deddy Mulyadi merasa perlu menyampaikannya secara langsung? Simak baik-baik, karena kisah ini bukan cuma soal teguran, tapi juga membuka sisi lain dari dua figur publik yang dikenal kuat dan vokal. Artis sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier kena omel saat Deddy Mulyadi berkunjung ke podcastnya. Seperti diketahui, sosok Deddy Mulyadi memang kerap jadi sorotan. Apalagi sejak Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari tahun 2025 lalu. Pasalnya, Deddy Mulyadi kerap melahirkan kebijakan-kebijakan dan program yang cukup kontroversial seperti pendidikan ala barak militer, vasektomi jadi syarat bansosdel. Seperti baru-baru ini, Deddy Mulyadi kembali jadi sorotan saat bertemu Deddy Corbuzier. Hal itu karena di momen pertemuan tersebut, Deddy Corbuzier ngaku kena omel Deddy Mulyadi. Lantas apa alasan Deddy Mulyadi marahi Deddy Corbuzier? Adapun momen itu terekam di unggahan akun Instagram @deddymulyadi71 pada Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Di unggahan tersebut, Deddy Corbuzier dan Deddy Mulyadi tampak sedang berada di lift. Terlihat,
Mereka pun mengobrol seraya bercanda bersama. Siapa sangka, di tengah obrolan itu, Deddy Corbuzier tiba curhat kena omel oleh Deddy Mulyadi. Mendengar curhatan Deddy Corbuzier itu, Deddy Mulyadi pun membenarkan. Ia mengaku memang memarahi Deddy Corbuzier, bukan tanpa alasan. Hal itu karena ia merasa telah diinterogasi selama 47 menit tanpa henti oleh sang YouTuber. Usut punya usut, Deddy memang baru saja menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Pagi hari ini saya harus udah apel ke sini, ucap sang gubernur Jabar tersebut. Pagi ini saya diomel-omelin sama dia, ujar Deddy Corbuzier. Iya abis kita diinterogasi gak berhenti-henti. 47 menit diinterogasi, jawab Deddy Mulyadi. Deddy Corbuzier membenarkan bahwa selama 47 menit itu ia berdebat dengan Deddy Mulyadi. Meski begitu, ia menyebut perdebatannya sangat menarik dan asik. Ia pun meminta agar netizen menyaksikan podcastnya bersama Deddy Mulyadi. Di akhir kalimatnya, suami Sabrina Hairunisa ini berterima kasih pada sang gubernur Jawa Barat tersebut. 47 menit kita debat. Intinya kalian harus nonton. Karena, debat ini menarik, asik dan banyak benarnya. Cuma harus didebat, ujar Deddy. Iya gak apa-apa karena gak pernah ada beras yang bersih kalau gak ada proses penggilingan, jawab Deddy Mulyadi. Iya gak apa-apa karena gak pernah ada beras yang bersih kalau gak ada proses penggilingan, jawab Deddy Mulyadi. Kang Deddy makasih banyak, pungkas Deddy Corbuzier. Melihat Deddy Corbuzier curhat kena omel Deddy Mulyadi, netizen langsung ramai memberi komentar. Banyak yang antusias melihat video kolaborasi mereka. Reaksi netizen pun langsung membanjiri media sosial usai momen Deddy Corbuzier diomeli Deddy Mulyadi itu viral. Ada yang membela Deddy, ada juga yang justru memuji sikap tegas sang gubernur. Yuk, kita intip bagaimana pendapat warganet soal momen panas namun penuh pelajaran ini. Pak Gubernur yang terhormat Bapak Aing yang baik hati. Di belakang rumah saya ada warna Bapak Bekasi, yang putus sekolah SDKRN ortu sakit gak mampu beli baju dan lain-lain Bang Kim. Maaf Jawa Barat, 47. Untuk periode kedua KDM akan memimpin Jawa Tengah jadi Gubernur Denis tanggal 19 November. Mantap Deddy Mulyadi KDM, dan Deddy Corbuzier. Lukito Y, kok mukanya Deddy Corbuzier berubah gitu ya? Peter Parker, tolong usut tuntas yang punya acara di Garut mentang-mentang punya anaknya gak diusut. Agus pengen naik haji. Deddy Mulyadi. Deddy Corbuzier luar biasa sehat top. Is Hodijah. Deddy Corbuzier yang dikenal berani dan kritis, ternyata juga bisa menerima masukan dengan lapang dada. Bahkan saat harus diomeli langsung oleh sosok sekelas Deddy Mulyadi. Momen ini bukan sekadar adu argumen, tapi jadi bukti bahwa komunikasi terbuka dan saling mengingatkan tetap dibutuhkan di dunia publik. Sementara itu, Deddy Mulyadi menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin yang tak ragu menegur siapapun demi kebaikan bersama. Keduanya membuktikan bahwa perbedaan pandangan bisa menjadi ruang untuk saling belajar, bukan untuk saling menjatuhkan. Nah sahabat Aisyah Channel, itulah tadi momen menarik antara Deddy Corbuzier dan Gubernur Deddy Mulyadi yang ramai dibicarakan. Setiap tokoh publik tentu punya cara sendiri dalam menyampaikan pendapat, tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka merespons dengan bijak dan terbuka. Kalau menurut kamu, siapa yang paling tepat dalam situasi ini? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena suara kamu juga penting untuk didengar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan update panas seputar dunia hiburan dan tokoh publik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Aisyah Channel.